Kita lanjutkan dialog kami, Mas Doni. Kita ketahui bahwa sejumlah daerah ini sudah mulai membatalkan dengan kenaikan tarif dari PBB ini. Tapi kita ketahui bersama juga beberapa daerah juga tidak bisa memanfaatkan sektor pariwisata atau sektor-sektor lainnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah menguntungkan atau justru ini semakin mempersulit daerah itu sendiri? Ya, memang sebenarnya salah satu sumber pajak yang bisa ditarik pemerintah daerah adalah pajak untuk hotel dan juga beberapa tempat hiburan. Ya, nah tentu saja kalau sektor pariwisatanya melemah, ya apa yang bisa diperoleh pemerintah daerah dari sektor-sektor tersebut menurun. Ya, apalagi kan kita juga ketahui bersama, ya di tahun ini ada efisiensi di mana penggunaan ya untuk kegiatan-kegiatan yang memang biasanya ya digunakan untuk ke hotel dan lain sebagainya itu mengalami penurunan. Jadi ini perlu perencanaan matang nih dari para pemerintah daerah untuk mengganti sumber-sumber pendapatan ini. Dan kalau kita dengarkan juga ya tadi disampaikan bahwa pemerintah daerah itu sangat mengandalkan transfer ke daerah ya, TKD itu besarnya sekitar 60 sampai 65% dari anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Nah, bayangkan kalau nanti di tahun 2026 itu ada penurunan TKD ya dari pemerintah pusat. Itu sekarang tadinya sekitar 900 triliun jadi 650 triliun. Jadi yang tadinya 60% sumber dari transfer ke daerah tadi, nah sekarang berkurang jadi 45%. Jadi ada gap 15% yang harus diisi oleh pemerintah daerah. Jadi saya pikir hari ini ataupun saat inilah pemerintah daerah perlu mulai nih mengeksersis nih bagaimana nih mengganti ya pendapatan yang hilang yang tadinya bisa dia peroleh. Nah ini sebagai bentuk warning ya bagi pemerintah daerah bahwa menaikkan pajak ya dengan tiba-tiba itu bukan opsi yang baik gitu ya, karena bisa saja masyarakat menentang dan pada akhirnya malah banyak yang tidak mau membayar pajak gitu karena merasa terlalu besar ya ataupun kalau mau tidak mampu. Iya. Baik, Bang Doli, juga kami ingin tanyakan, tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa akan ada pertemuan dan juga rapat dengan Mendagri. Apakah dalam rapat tersebut kenaikan tarif PBB ini menjadi salah satu topik yang nantinya akan dibahas untuk mencari solusinya, Bang Doli? Iya, justru pertemuan itu karena dipicu oleh situasi yang sekarang ini semakin meluas ya soal kebijakan kenaikan pajak ini gitu. Nah sebetulnya di masa sidang yang kemarin kami sudah membahas soal dana transfer daerah ini dan sudah ada panitia kerjanya ya. Nah jadi sebetulnya kasus yang sekarang muncul ini memperkuat bahwa nanti panja itu kan terus bisa kita lanjutkan dan pembicaranya sudah mulai harus lebih serius, bukan hanya sekedar mengantisipasi soal apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk Pati dalam waktu dekat, tetapi juga kita sudah harus bicara tentang penyelesaiannya tadi mulai dari di hulu. Ya bagaimana kita bisa membantu supaya daerah-daerah ini punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal atau kapasitas ekonomi di daerahnya. Sehingga nanti kalau misalnya betul tadi tahun 2024, 2026 itu dana transfer pusat itu sudah akan dikurangi, tentu itu akan menuntut ya kepala-kepala daerah tadi harus lebih kreatif, harus lebih inovatif untuk menyusun itu. Yang sebetulnya ya kalau kita lihat dari Bang Doli? Bang Doli maaf, bisa diulang lagi Bang Doli? Bang Doli, mohon maaf tadi audionya sempat terputus, bisa diulang kembali? Itu kan bagus-bagus semua. Baik, Ya, sambil kita memperbaiki komunikasi, kita ke Mas Doli dulu. Jadi kalau kita bisa dengar? Iya silakan, sudah lebih jelas. Ya silakan Bang Doli. Baik,
Kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kita ke Mas Dodi. Mas Dodi tadi sudah disampaikan bahwa akan ada tindakan dari DPR dengan adanya rapat dan juga berkomunikasi dengan Mendagri. Namun kita juga ingin mengetahui solusi apa yang sesungguhnya menjadi alternatif yang paling baik dengan adanya beberapa daerah yang tadi juga disebutkan bahwa tidak bisa memanfaatkan beberapa sektor dengan adanya efisiensi ini. Namun kita juga harus mengetahui bahwa kekhawatiran dari masyarakat ini juga menjadi salah satu perihal yang menjadi fokus utama. Bagaimana? Ya, mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah tentu saja melihat kembali ya item-item belanja yang selama ini ada ya di setiap daerah. Karena tadi sebenarnya pengurangan anggaran transfer ke daerah itu dialihkan ke program-program pusat yang sebenarnya juga menyasar masyarakat di seluruh Indonesia ya di daerah-daerah. Nah, mungkin yang sifatnya bantuan ya agar tidak redundant itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, nah itu bisa dikaji ya. Jadi yang selama ini diberikan double ya bisa dilihat apakah memang masih perlu ya ada yang dibantu oleh pusat, ada juga yang dibantu oleh daerah. Jadi sinkronisasi dari apa yang sudah dilakukan atau kebijakan di pemerintah pusat ya dengan pemerintah daerah. Nah, yang kedua ini juga sifatnya lebih ke jangka menengah dan jangka panjang ya. Ya kalau ingin kita memperoleh tambahan pendapatan dari pajak, retribusi dan lain sebagainya ya mau tidak mau kita harus memperbesar kue ekonominya karena dari aktivitas itulah ya kita bisa memperoleh sumber-sumber tadi. Nah ini yang jadi isu nih ya tadi dituntut kreativitas pemerintah daerah untuk bisa meng-create aktivitas-aktivitas ekonomi yang memang sesuai dengan daerah. Baik, terima kasih Mas Dodi dan juga terima kasih Bang Doli sudah memberikan informasinya. Kita harapkan juga bahwa ada solusi yang terbaik agar masyarakat ini tidak segera terselesaikan permasalahannya dan tidak selalu menjadi pihak yang juga terbebani. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Dodi waktunya bersama kami. Sehat selalu. Dan pemirsa, informasi dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup perbincangan dan juga program Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.